Pertama, saya bingung juga dengan Mas Aniesnya ini. Tiap hari berubah-ubah, bertambah kriterianya, kata Pak Ali. Pak Ali bahkan mencurigai bahwa inkonsistensi Pak Anies ini dilakukan sebagai instrumen untuk membenarkan penunjukan Mas AHY sebagai cawapres. Ternyata koalisi perubahan itu relawannya atau pendukungnya paling sedikit dibandingkan dua kandidat capres lainnya. Ini bisa dilihat dari beberapa arahan Pak Anies saat berada di panggung dan berbicara pada relawan. Dia meminta untuk melupakan peta Pilpres 2019. Ali menganggap Pak Anies hanya sedang mencari pembenaran untuk mencari sosok cawapres yang diinginkan. Padahal, kata Pak Ali kriteria cawapres menjadi kewenangan partai politik pendukung. Pak Ali bilang, kalau saya pribadi lebih pada ingin mencari pembenaran, mencocokkan orang yang dia mau, titik. Dan saya merasa aneh aja, ya kan? Kata Pak Ali Juga mengajak kepada semua para relawan ini, jangkau semua warga Pangandaran. Jangan lihat, oh dia dulu milih apa pemilu lalu, nggak usah. Dulu dia milih apa, nggak penting. Yang penting besok dia milih apa. Anies kalau koalisinya nggak setuju, malah Aniesnya yang nggak dapat tiket kalau partainya keluar satu, ujar Pak Mahfud. Lalu Mbak Yeni, kalau ini saya rada nggak tega bacain responsnya Mbak Yeni. Begini, Mbak Yeni malah bilang, memangnya Mas Anies Baswedan sudah pasti bisa nyalon? Kan belum tentu juga. Arahan melupakan peta Pilpres 2019 itu penting. Soalnya yang dilihat masyarakat, pertarungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Lah kalau Pak Anies nggak minta lupakan pertarungan 2019, siapa yang akan jadi pendukungnya? Sementara saat ini, masyarakat sulit lupa perjalanan Pilpres 2014 dan 2019. Di sisi lain, Pak Prabowo juga dekat serta sering bersama keluarga Pak Jokowi. Jadi memang Pak Anies gagal diasong kepada tokoh-tokoh NU atau Islam moderat. Di kesempatan yang lain, memang santer terdengar bahwa Demokrat at all cost ngotot banget pengen Mas AHY nyawapres. Bahkan ancaman demi ancaman dari Partai Demokrat ke sesama partai koalisinya membuat kita berpikir, kayaknya nih kalau Mas AHY nggak dijadikan cawapres oleh Anies, maka Demokrat mundur dari pencapresan Pak Anies. Di Pangandaran, Anies Baswedan minta relawan lupakan peta Pilpres 2019. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menggelar konsolidasi relawan dan kader partai pendukungnya di Balai Villa Wode Parigi, Kabupaten Pangandaran pada Selasa 25 Juli 2023. Dalam pertemuan ini, Anies mengingatkan kepada para relawan dan kader partai untuk tidak berkompetisi menunjukkan siapa yang paling dominan, tetapi memperkuat soliditas memenangkan perubahan. Jadi ajak yang belum lupakan peta Pilpres 2019, jangan bersaing sama simpul tapi fokus memenangkan perubahan. Ucap Anies dalam keterangan tertulisnya pada Selasa malam. Anies menyebutkan gerakan relawan mesti tersebar mulai dari utara dan selatan. Ia juga mengingatkan agar para relawan dan kader partai pendukung untuk saling merangkul. Jika sudah ada yang merangkul yang barat, maka yang lainnya merangkul yang kiri, sehingga semua dapat kita ajak bergabung, ujarnya. Menurut Anies, kemenangan atas perubahan adalah kemenangan bangsa dan kepentingan bangsa. Jadi kata Anies, bukan sekedar memenangkan satu orang, satu golongan. Ini ikhtiar memenangkan perubahan bukan soal satu orang, satu partai, satu golongan. Tapi ini ingin memenangkan Indonesia supaya hadir rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kata dia. Anies juga mengatakan bahwa perjuangan ke depan akan penuh dengan tantangan. Kalau nggak ada tantangan, ya bukan perjuangan, tapi insya Allah. Bila ini dijalani dengan orang baik, dimulai dengan orang baik dengan tujuan yang baik. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala bukaan pintu-pintu keberhasilan, ujar dia mengungkapkan.